Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leti Letiawati, NIM 1802127, nomor absen 27, saya dari kelas Penjas 5A. Di sini saya akan mengulas materi tentang kedaruratan medis 3, yaitu keracunan dan gigitan binatang. Nah, keracunan adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Yang pertama ada keracunan melalui mulut, penyebab obat-obatan, makanan yang kadaluarsa, zat kimia, dan makanan yang mengandung racun. Nah, di sini juga ada pertolongan untuk keracunan di pencernaan, yaitu yang pertama, korban diposisikan duduk condong ke depan, penolong berdiri di samping korban, penolong harus menggunakan sarung tangan, buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari ke mulut korban. Nah, bila korban tidak sadar, bawa segera ke rumah sakit. Bila korban banyak, pisahkan dengan cara tray, dan juga bila korban meminum racun serangga, turunkan konsentran racun sebelum memberi rangsangan muntah. Nah, di sini juga ada keracunan melalui pernapasan. Gejala yaitu pernapasan sesak, kulit sisnosis, napas berbau dan juga batuk. Dan penyebabnya yaitu menghirup gas beracun, kebocoran gas industri. Di sini juga ada pertolongan keracunan melalui pernapasan. Yang pertama, bawa ke tempat yang aman, tenangkan korban, dan beri oksigen sampai korban sadar, dan tetap beri oksigen sampai pernapasan dirasakan nyaman oleh korban. Di sini juga ada keracunan melalui kulit. Yang pertama, penyebabnya yaitu zat kimia, biasanya bahan pertanian, tanaman, dan tersentuh binatang atau ulat bulu atau makhluk di laut. Nah, gejalanya yaitu kulit berwarna kemerahan, gatal, nyeri, bahkan melepuh seperti luka bakar. Bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Di sini juga ada pertolongan korban keracunan melalui kulit. Yang pertama, buka pakaian korban yang terkena, siram dengan air bagian yang terkena racun, arah menyiram dari bagian dalam keluar, bawa ke RS untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, di sini juga ada pertolongan luka gigitan binatang. Yang pertama, gigitan serangga. Gejala: jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang, kepala pusing, demam, berkeringat, dingin, sesak napas, disertai muntah. Dan penanganannya yaitu siapkan 6 siung bawang putih, dikupas dan ditumbuk halus, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Namun perlu diperhatikan, rasa gatal karena ulat bulu tersebut jangan sampai digaruk menggunakan tangan, karena semakin digaruk maka gatalnya akan semakin meluas. Penggarukan yang berlebihan juga akan menyebabkan iritasi kulit. Nah, cara penanganannya yaitu bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat yang menempel, gunakan garam yang dicampur minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatal, diamkan kira-kira setengah jam, dan yang terakhir bersihkan. Nah, di sini juga ada tomat. Tomat dikenal mengandung racun jenis Phaedorin yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi atau melepuh seperti herpes. Penanganannya yaitu gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam dapur. Ini adalah penawaran racun apabila digigit tomcat. Nah, bagaimana jika terkena pacet atau lintah? Tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam terutama di bagian mulut lintah. Setelah lintah lepas, bersihkan luka menggunakan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Di sini juga ada gigitan ular. Tanda dan gejala: bekas gigitan, sakit yang hebat, merah sekitar luka. Nah, penting untuk kita mengetahui sebelum menyerang tubuh ular akan membentuk huruf S. Kenali jenis gigitan ular berbisa. Hal yang terpenting dalam penanganan pada gigitan ular berbisa adalah kita mengenali dahulu jenis ular berbisa dan tipe gigitannya. Dengan demikian kita bisa atau apakah gigitan ular yang kita alami ini berbahaya atau tidak. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah yang tepat terhadap gigitan ular tersebut. Adapun jenis ular berbisa adalah ular berbisa, gigitan ular berbisa yaitu gigitannya ada 2 di bagian tangan. Ular tidak berbisa yaitu gigitan ular tidak berbisa hanya corak saja. Nah, ular dengan bisa rendah, bentuk kepalanya opal atau bulat telur, gerakannya agresif, cepat dan takut pada musuh, membunuh mangsanya dengan membelit, beraktivitas pada siang hari atau
diurnal, tidak memiliki taring bisa, gigitannya tidak mematikan, setelah menggigit langsung lari. Adapun ular yang memiliki bisa tinggi, bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna, gerakannya lambat, tenang, dan penuh percaya diri. Beraktivitas pada malam hari atau nokturnal, membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa. Memiliki taring bisa, racun, dan mematikan. Setelah menggigit, masih tinggal di tempat. Biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Nah, di sini juga ada penanganan gigitan ular. Yang pertama, tetap tenang. Diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun tidak menyebar. Lepaskan semua perhiasan yang menempel di badan seperti cincin, gelang, kalung, dan sebagainya sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya. Posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Bersihkan luka, tapi jangan siram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Gunakan spal atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Dan yang terakhir, rujuk ke RS. Bisa ular juga dapat menyebabkan gejala khusus di beberapa organ. Yang pertama, hematotoksik, yang kedua neurotoksik, yang ketiga kardiotoksik, dan yang terakhir sindroma kompartemen. Nah, pertolongan yaitu posisikan bagian luka lebih rendah dari jantung, hubungi bantuan, tenangkan penderita, cuci luka dengan sabun, dan imobilisasi. Yang tak boleh dilakukan saat digigit ular berbisa yaitu memanipulasi luka, baik dengan cara menyedot bisa ular dari tempat gigitan atau menyayat kulit agar bisa keluar bersamaan darah, menggosok dengan zat kimia, mengikat atau memberi torniket terlalu keras pada luka gigitan, minum alkohol atau kopi, mencoba mengejar dan menangkap ular. Nah, yang terakhir ada gigitan anjing. Gigitan anjing yaitu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Bersihkan dengan air bersih, beri antiseptik berulang kali, perlakukan sebagai luka terbuka atau balut, bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.